Warahmatullahi wabarakatuh. Tuan Putri duduk bersantai sambil menunggu Laksamana Jebat. Sebentar lagi seminar dan deklarasi akan dimulai. Mari ikuti dengan seksama dan semangat. Mengayuh sampan sampai seberang, tepian indah penenang diri. Pemilihan kepala daerah kian menjelang, persiapkan diri ikut berpartisipasi. Yang terhormat Ibu Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau, Ibu Yesi Yunius MSI, MSI. Kemudian yang terhormat narasumber kita, Ibu Profesor Alimah Kiptia SAG MA MSI PhD. Yang terhormat narasumber kita yang kedua, Ibu Wahidah Suaib SAG MSI. Kemudian yang kami hormati narasumber kita dari pendamping disabel, Ibu Lilis Suciati. Kemudian yang kami hormati moderator kita yang sudah hadir dari pagi, Bapak Sudirman. Beliau mewakili kaum laki-laki ya, biar ini responsif gendernya nggak terlalu ini, kalau nggak ada laki-lakinya bias gender jadinya. Oke, baik. Kemudian yang saya hormati pejabat struktural Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau, dan yang saya hormati dan yang saya banggakan seluruh peserta yang terundang, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat kami. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas limpahan rahmat dan hidayahnya sehingga kita bisa berkumpul di ruangan yang sederhana ini ya. Mudah-mudahan insya Allah kita bisa dalam keadaan sehat walafiat sampai selesai kegiatan ini dan seterusnya. Insya Allah kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam senantiasa kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita selaku pengikut beliau senantiasa istiqomah di jalannya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, alhamdulillah hari ini saya nggak terlalu canggung menyebutnya karena ada perwakilan bapak-bapaknya. Kalau di Batam kemarin ibu-ibu semua, jadi selalu keseleo lidahnya bapak ibu, rupanya nggak ada bapak-bapak. Pelaksanaan pilkada serentak tahun 2020 yang akan datang ini adalah merupakan tantangan kita bersama. Kenapa saya katakan ini adalah tantangan kita bersama? Karena pilkada ini dilaksanakan di tengah pandemi COVID-19. Tentunya ini banyak persoalan yang akan kita hadapi. Yang pertama tentunya adalah bagaimana kemudian dalam pelaksanaan pilkada ini keselamatan jiwa manusia juga bisa menjadi prioritas. Jadi tentunya disinilah komitmen kita bersama untuk bagaimana menerapkan protokol COVID-19 sehingga potensi penyebaran COVID-19 ini bisa diminimalisir. Ya. Kemudian selain itu bahwa efek daripada COVID-19 ini tentunya akan sangat berdampak terhadap bagaimana ekonomi masyarakat. Dan kita dari sekarang ini kita udah mendengar bagaimana jeritan masyarakat di bawah, terutama menengah ke bawah, bahwa dampak ini sangat terasa sekali. Kesejahteraan masyarakat sangat berdampak sekali dengan adanya COVID-19. Nah, apa yang kemudian terjadi atau mungkin tantangan dari kita semua, terutama kita kaum perempuan, bahwa selama ini kita melihat bahwa perempuan itu bisa menjadi sasaran empuk bagi para kontestan untuk menjadikan objek daripada
money politik itu sendiri, apalagi dengan kondisi COVID-19. Sehingga kami mengharapkan bahwa bagaimana kita kaum perempuan terutama di dalam forum ini untuk mampu menyuarakan kepada masyarakat terutama sama kaum perempuan untuk berani mengatakan tidak kepada praktek politik uang dan berani menolak ketika ada oknum-oknum tertentu yang mencoba melakukan praktek money politik uang. Karena kenapa? Ini akan sangat mencederai pesta demokrasi kita. Nah, kemudian perempuan ini sangatlah penting untuk kita dorong bagaimana supaya bisa berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan pilkada. Karena partisipasi aktif dari kaum perempuan inilah yang akan mendorong percepatan pembangunan demokrasi di Indonesia. Apalagi kita lihat bahwa kaum perempuan ini adalah komunitas yang paling potensial, di mana jumlah penduduk di Indonesia itu hampir separuhnya itu adalah kaum perempuan. Sehingga suara perempuan ini adalah sangat menentukan sukses tidaknya pilkada kita di 2020 yang akan datang. Sehingga dari forum ini juga kami menghimbau agar supaya kaum perempuan jangan pernah mengambil sikap untuk golput, untuk tidak memilih. Karena suara kita akan menentukan masa depan negara kita dan terutama adalah daerah kita di Kepri ini. Ya. Satu suara oleh kita ketika kita abaikan maka bisa jadi akan diambil oleh orang-orang yang mungkin tidak layak untuk menjadi pemimpin kita. Sehingga pergunakan suara kita dengan maksimal. Kemudian hal penting juga yang perlu kita sampaikan bahwa bagaimana kemudian kita selaku kaum perempuan bisa mendorong para partai politik agar memberikan ruang atau kesempatan yang besar kepada perempuan untuk bisa terlibat di dalam ranah politik. Karena kenapa? Perempuanlah yang akan memperjuangkan isu-isu perempuan. Terjadinya kesenjangan sosial, terjadinya kesenjangan politik, kekerasan di mana-mana terhadap anak dan perempuan, yang akan melakukan advokasi terhadap isu-isu perempuan, itu tidak lain yang akan pertama memperjuangkan adalah kita selaku kaum perempuan. Sehingga kita butuh pemimpin-pemimpin yang memang responsif terhadap kepentingan kaum perempuan, lansia, anak maupun difabel yang selama ini sering tidak mendapatkan porsi yang maksimal pada saat pengambilan keputusan dari pemerintah setempat. Sehingga kita mengharapkan bagaimana kita ke depan, mulai hari ini di forum ini kita sampaikan, kita yang akan menyuarakan untuk bagaimana pilkada ini dikawal oleh para kaum perempuan yang berintegritas. Jadi jangan sampai pilkada kita tergadaikan hanya karena 2 lembar atau selembar uang kertas merah. Karena berkualitas tidaknya pesta demokrasi 9 Desember 2020 itu sangat tergantung dari peran kita, terutama kaum perempuan. Pilkada akan bisa berintegritas, pilkada akan bisa bermartabat ketika masyarakat juga ikut berintegritas. Penyelenggara pemilu berintegritas dan peserta pemilihan juga ikut berintegritas. Ketika tiga elemen ini sama-sama bisa berkomitmen untuk mewujudkan pilkada berintegritas, maka apa yang menjadi harapan kita, saya yakin ini bisa terwujud sesuai dengan tujuan yang dicita-citakan, yaitu terciptanya pilkada yang jujur, adil, berintegritas, dan bermartabat. Oleh karena itu, sebelum saya akhiri, saya menghimbau kepada sesama saudara saya kaum perempuan, dan tentunya karena di sini ada bapak-bapak nanti cemburu pula kok perempuan aja nih diskriminasi ya. Tapi kita semua tanpa kecuali bahwa mari kita sama-sama berkomitmen untuk mengawal pesta demokrasi dengan jujur dan adil, dan mengajak seluruh masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam menggunakan hak pilihnya pada 9 Desember 2020 yang akan datang.
Mungkin itu yang bisa saya sampaikan sebagai pengantar dari saya. Dan sebelum saya tutup, kebiasaan orang Melayu, meskipun saya ini sudah memelayukan diri ya, orang timur ke barat, jadi kebiasaan kita untuk berpantun. Pergi berkunjung ke Pulau Penyengat, pulau wisata budaya diwaris. Kepalkan tangan, satukan semangat, wujudkan pilkada yang demokratis. Petang-petang belajar memanah, tak kena pula saat dibidik. Kalau ingin pemimpin amanah, junjunglah marwah, tolak money politik. Hati luka terasa pilu, Tuan Putri mencari benalu. Bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu. Dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, acara seminar dan deklarasi perempuan tolak politik uang saya nyatakan dibuka secara resmi. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.